Dunia maya tuh nggak selalu aman, kadang cuma butuh satu klik saja untuk mengubah hidup seseorang. Jadi hari ini aku akan membacakan dua kisah nyata, dua orang yang hidupnya berubah total karena serangan digital. Jadi dengarkan baik-baik karena yang terjadi sama mereka bisa terjadi sama kita. Jadi teman-teman bisa mendengarkan dengan seksama. Cerita pertama yaitu mata yang mengintai. Aku kerja sebagai barista di cafe shop gitu. Nah, buat promosi aku sering live TikTok pakai akun pribadiku. Awalnya seru, penontonnya banyak. Gift-nya lumayan lah. Kadang ada yang mampir ke toko habis lihat aku live. Ada satu akun yang hampir selalu hadir. Nggak pernah banyak ngomong, cuma rajin ngasih gift kecil-kecil. Aku pikir dia cuman fans kopi gitu loh. Tapi sampai suatu malam dia DM di Instagram. Tadi musiknya playlist kamu ya? Vibes lagunya mirip kamu banget. Oh iya, meja 3 dekat jendela itu cozy banget. Aku kaget. Itu detail yang cuma bisa tahu kalau dia beneran ada di coffee shop tadi sore. Tapi aku nggak lihat ada orang yang mirip di antara pelanggan-pelanggan yang ke coffee shop hari itu. Nah besoknya pas aku live, dia komen, hati-hati kalau pulang jam 11 malam. Jalan di gang belakang banyak motor ngebut. Aku merinding. Karena jam pulang dan jalan pulangku nggak pernah aku ceritain di live. Malam itu aku dapat foto. Foto aku yang lagi jalan pulang sendirian. Dia tulis, kalau nggak mau aku ikut pulang, kirim 500.000 rupiah buat ongkos balik. Panik. Aku kirim via e-wallet yang dia kasih, kayak gitu. Kupikir sudah selesai sampai di situ. Tapi beberapa hari kemudian, dia kirim foto di depan kosku. Kok nggak pernah live kalau di rumah? Besok live lagi ya. Malam itu aku hapus akun TikTok, ganti nomor handphone, aku pindah kos mendadak. Sekarang, setiap ada motor pelan lewat kos, aku matiin lampu. Pura-pura nggak ada orang. Rasanya kayak semua orang yang lihat aku di internet itu bisa muncul kapan aja di depan pintu karena setrauma itu. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Nah, cerita pertama ini udah bikin saya merinding ya tentu. Nah, di cerita kedua kalian juga harus dengar baik-baik. Cerita kedua, hadiah ulang tahun. Awalnya, aku kenal seseorang di Facebook. Namanya Randy. Nih, siapa nih Randy? Oke, profilnya rapi, ada foto sama keluarga, statusnya PNS di salah satu provinsi gitu. Dia perhatian, tiap pagi nyapa, tiap malam telepon, sering bilang, aku pengen serius sama kamu. Jalan 2 bulan, dia bilang mau kirim hadiah ulang tahun. Dia minta alamat kos, kirim foto paket, kirim resi JNE, dan aku percaya. Karena sebelumnya dia pernah kirim obat waktu aku sakit. Oke. Terus malamnya dia nelpon. Awalnya ngobrol santai, ketawa-ketawa. Lalu dia bilang, pengen lihat senyum kamu tanpa kerudung dong. Waduh. Katanya mau dilukis. Dia bujuk, manis sekali. Sampai aku nggak ngerasa curiga gitu. Nah, obrolannya pelan-pelan digiring. Dia kirim dress yang dia bilang spesial untuk aku. Dress itu seksi. Saat video call, dia minta aku buat coba. Ya, aku nurut dong, karena kan ya hadiah ulang tahun. Nah, 3 hari kemudian, dia menghilang. Lalu muncul lagi dengan chat berisi potongan video aku ganti dress itu.
lengkap banget. Dari atas sampai bawah, dia tulis kalau mau video ini nggak nyebar ke keluarga dan kantor, transfer 3 juta malam ini. Dia kirim foto-foto keluargaku, nama bosku di kantor, bahkan alamat rumah orang tuaku. Katanya semua dia ambil dari Facebook dan Instagramku. Aku nggak punya uang segitu. Aku jual HP cadangan, pinjem ke temen, terus transfer. Kupikir selesai sampai di situ. Tapi seminggu kemudian, dia minta lagi 1,3 juta. Katanya buat biaya penghapusan. Nah, saat aku nggak kirim, dia kirim chat ke kakakku. Parah sekali. Bilang aku punya foto nakal. Kakakku marah. Ditelepon, terus bilang aku bikin malu keluarga. Aku nggak berani pulang kampung. Semua akun media sosial aku hapus, nomor handphone aku ganti, tapi sampai sekarang, setiap ada nomor tidak dikenal masuk, aku langsung gemeteran. Tremor. Aku belum berani pulang kampung karena takut orang tuaku tahu. Dan ya, ketakutan itu masih ada sampai sekarang. Itu cerita tadi lumayan serem ya kalau aku sebagai perempuan ketika menjadi korban seperti itu ya. Tapi hari ini kita akan mengulik cerita tersebut dan kita akan menggali lebih dalam bersama orang-orang yang pada bidangnya tentunya. Jadi di sini sudah ada bersama kita 2 narasumber hebat kita pada hari ini. Mau tahu? Oke, kita akan sapa ya. Oke teman-teman, di sini sudah ada bersama kita 2 narasumber yang tentunya akan bersama kita membahas 2 cerita tadi lebih mendalam. Narasumber pertama itu akan membahas dari segi teknis keamanan cyber tentunya. Lalu yang kedua akan fokus pada dampak psikologis korban. Nah, kita sapa dan siapa sih narasumbernya gitu. Oke, halo Kak. Halo Dengan teman-teman. siapa nih 2 kakak-kakak ini? Oke, jadi dari aku ya. Tapi sebelumnya perkenalkan kita dari Sivestigators Oke. dan, nama aku Citra yang memang, background aku ada di cybersecurity. Betul banget, dan aku Nova, kalau aku background-nya di bidang jurnalisme. Oke, baju kita udah pink-pink gitu Iya, ya? kompak ya. Oke, kompak banget. Oke, tapi aku tuh penasaran, kalian ini, orang-orang dari latar belakang yang berbeda gitu ya, dan kok bisa sih akhirnya jadi satu tim di Sivestigator? Bisa Oke. diceritakan sedikit tentang ceritanya? Jadi sebetulnya ya, Sivestigator itu kan munculnya dari keresahan di mana kita tuh merasa, kenapa ya perempuan itu kok dianggap nih sama perspektif orang-orang itu perempuan sebagai kategori yang rentan terkena serangan siber. Nah, maka dari itu kita tuh pengen gitu, kenapa sih nggak kita bekali dengan ilmu dan pengetahuan supaya mereka itu bisa melindungi dirinya sendiri dan bahkan menjadi aktor-aktor dalam dunia keamanan siber. Dan tentunya, kita gabungkan dengan ilmu dari jurnalistik, yaitu investigative journalism ya, Kak, ya. Betul banget. Karena memang perempuan tuh sebetulnya punya modal yang kuat di Iya, situ. Oke, itu berarti dari sisi Kak Citra ya? Dari Kak Nova, betul. gimana Kak Nova? Iya, kalau dari aku sebenarnya karena waktu itu aku juga diajak sama, Citra, jadi dan memang kita punya visi yang sama gitu, visi yang sama untuk memberdayakan perempuan sih, gitu. Oke, wah memang berarti bukan sekedar komunitas teknis tentunya karena Kak Citra orang latar belakang teknis, tapi juga gerakan, empowering yang saling kolaborasi dan saling menguatkan gitu ya. Betul banget. Oke, back to topic Kak, jadi untuk kita mulai membahas dari cerita pertama tadi, ini kita dengar cerita yang jujur aja bikin aku merinding ya pas baca Mhm. ceritanya gitu. Nah, kalau dari sisi teknis Kak Citra, itu jalurnya gimana sih sampai pelaku itu bisa tahu sedetail itu tentang korban? Padahal kan, nggak pernah kasih alamat, terus bahkan mungkin si korban nggak tahu kalau, "Kamu kenal aku? Kayaknya enggak deh," gitu. Mmm. Jadi kenapa sih bisa seperti itu? Oke, kalau aku melihat dari cerita, Kakak ini ya, itu kan Kakaknya bercerita bahwa dia itu rutin untuk melakukan live setiap
dia bekerja, lagi shift itu dia rutin untuk melakukan live di TikTok ya. Nah, mungkin aja pelaku ini membaca pola dan, rutinitas dari Kakak tersebut, sehingga dia bisa menyimpulkan begitu dari kalau di teknis ya, nama metodenya itu OSINT atau Open Source Intelligence, di mana memang mengumpulkan dari sosial media, dari sumber-sumber terbuka, apa saja semuanya yang, bisa dihubungkan menjadi pola-pola tertentu yang nantinya, oh ternyata kita dapat informasi lumayan penting nih dari korban dan itu nanti bisa semakin menjalar lagi, semakin, dalam lagi ditelusuri, sehingga mungkin akhirnya dapat yang tadi seperti Kakaknya akhirnya di-stalking ini ya, cyber stalking masuknya. Dan tapi kalau menurut aku itu ada 2 sih ya, mungkin aja Kakaknya mendapat yang secara online, maksudnya adalah cyber stalking yang pasif gitu, secara online aja, dan mungkin ada indikasi yang secara langsung juga, karena, si pelakunya itu sudah, bilang beberapa clue yang menunjukkan dia ada di lokasi tersebut kan. Mmm. Nah, itu memang bikin merinding dan Iya, kaget juga bahaya ya. banget ya, bahaya banget. Agak Aduh iya. ngeri ya ceritanya ya. Betul Terus banget. kalau, dari Kak Citra ada lagi nggak? Jujur kalau menurut aku ya, makanya penting banget sih untuk kita tuh benar-benar harus memisahkan antara ruang publik dengan ruang pribadi gitu. Bener. Karena memang, apa yang bisa kita share di online itu semuanya ya bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Jadi Mmm. apapun memang kita harus pilih-pilih Bener bener. semuanya yang harus kita share itu apa aja. Ya kalau memang enggak perlu, sekiranya enggak perlu itu memang enggak perlu deh untuk di-share gitu Di-publish, kan. betul. Tapi, Oke. kalau menurut aku dalam kasusnya Kakak ini sebetulnya Kakaknya kasihan banget ya, apalagi dengan situasi seperti itu dia dikenai pemerasan juga kan. Walaupun, Betul. sebenarnya kalau kita lihat ya, itu nggak terlalu banyak, masih dalam kategori yang rendah, uang yang diminta itu. Tapi di situ sebetulnya kayaknya kalau menurut aku ada metode yang dimainkan oleh si pelaku, karena dia, mintanya sedikit dulu nih, supaya Mmm. Kakaknya itu ngasih dan bukan melapor. Betul betul betul. Nah, jadi di situ pasti Kakaknya akan langsung merasa, "Oh, daripada aku diikutin nih ke rumah, Mhm, mendingan dia langsung bayar," gitu kan. betul. Tapi sebetulnya itu kalau Kakaknya, mendokumentasikan dengan baik dan bisa dilaporkan itu mungkin aja, akan ada, apa ya, hal-hal yang bisa ditelusuri sih dari sana karena ada, e-wallet-nya juga gitu Bener kan. banget. Oke, tapi dalam keadaan seperti itu, Kak, apalagi tertekan dan tentu trauma dengan Mhm, kejadian-kejadian seperti itu ya, kita mau tahu dari sisi psikologisnya. mmm, Nah, korban ini kan cyber stalking ini jadi takut keluar rumah gitu, mhm, bahkan trauma, terus gerakan-gerakan kecil yang memicu mungkin, memicu kecurigaan, jadi takutnya itu semakin takut gitu ya. Nah, sebenarnya reaksi ini normal nggak sih kalau dari Kak Nova ya, dari sisi psikologisnya? itu normal banget, itu sangat amat normal. Bahkan kita aja kalau misalnya ketika kita mengetahui bahwa kayak ada yang ngikutin dikit kan pasti kita akan cemas dan lain-lain gitu kan, gitu. Nah, di samping kondisi mentalnya yang akan, terpengaruh, gitu juga, kondisi fisiknya pasti akan terpengaruh juga gitu. Jadi nanti dia akan cemas, terus pada akhirnya, sulit tidur, terus gangguan nafsu makan juga kayak gitu, itu kan nggak baik juga buat kita kan, gitu. Dan itu sangat normal sih. Tapi, di situasi tersebut itu memang penting banget untuk, apa ya, dukungan dari orang-orang sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana itu mengalami hal-hal yang seperti itu, sekiranya mungkin, hal yang paling pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah, sebelum mencari bantuan profesional itu paling tidak cerita dulu ke orang-orang terdekat. Misalnya ke teman, atau misalnya ke orang tua, itu lebih baik sih gitu. Harapannya dari, orang-orang terdekat itu kita bisa dapat dukungan gitu bahwa, "Oh kamu nggak sendiri menghadapi ini," kayak gitu. Sama juga benar tadi yang, Citra sampaikan bahwasannya, dari situ poinnya kita bisa kayak, kita harus lebih aware gitu apalagi dalam menggunakan media sosial ya, Mmm. khususnya apalagi di zaman sekarang bahaya banget sih gitu. Jadi, lebih aware aja sih kalau menurut aku.
Oke, jadi ini kan kita mengulik dari cerita pertama yang nggak Mhm. kalah serem bagi kita perempuan ya. Jadi, itu lumayan mengganggu kalau kita mau beraktivitas, mau kembali normal dengan segala macam yang kita lakukan sehari-harinya gitu. Kita lanjut ke cerita kedua, Baik. yaitu, cerita kedua ini tentang love scam yang berujung, sextortion ya. Jadi secara teknis, kira-kira gimana tanggapan Kak Citra? Oke, jadi jujur ini nih bener-bener bahaya dan serem banget sih. Karena ya, ini bukan lagi hanya soal teknis yang dilancarkan gitu, dilakukan itu bukan cuma soal teknis kayak serangan digitalnya, tapi di sini ada manipulasi psikologis ya, yaitu dari teknik social engineering. Di mana ini kan memang, awalnya adalah percintaan ya, Mhm. kisah cinta antara 2 orang di mana itu biasanya sudah ada rasa saling percaya gitu kan Betul. yang dibangun gitu. Tapi itu justru dimanfaatkan, malah justru sampai ke tindakan yang sextortion begitu. Mhm. Itu, jujur itu wah gila sih sakit banget pas ya dan, eee, aku merasakan kayaknya ngelihat ke dampak Kakaknya ini bakal parah banget sih. Tapi kalau dari sisi teknisnya memang ini nggak hanya bisa dari jujur ya kalau untuk, mungkin videonya itu kan kayaknya kalau dalam konteks ini adalah dari rekaman screen record. Mmm. Tapi, nggak menutup kemungkinan juga bahwa video-video pribadi itu bisa diambil melalui handphone kita yang sudah tersisipi malware. Oh. Karena biasanya kalau udah ada malware di HP kita, itu, bisa benar-benar take over full, mereka bisa akses ke kamera secara suka-suka gitu dan apapun bisa diakses gitu. Sampai galeri kita juga bisa dibuka-buka. Tapi kalau dalam konteks ini sih kayaknya, dia itu pelakunya ngambil dari screen record waktu, video call. Video call ya? Jadi mungkin sebenarnya yang harus dibangun ya kalau menurut aku adalah, ada namanya di kita itu zero trust. Jadi, kita harus verifikasi dulu nih, orang yang sebetulnya tuh ini background-nya bener atau enggak sih? Mmm. Atau orang ini nih beneran mampu untuk, jalin hubungan sama kita tuh beneran bagus atau enggak sih? Itu yang harus kita bangun untuk, kita verifikasi ulang-ulang begitu. Tapi kalau dalam konteksnya Kakak ini memang dia sudah mencari tahu kan background-nya orang ini kayak gimana gitu, tapi ternyata memang tetap kena tipu gitu Mmm. kan. Mhm. Ya memang, kita ya di dunia sosial media atau di dunia maya ini kita tuh nggak punya kewajiban untuk membuat, sosial media kita itu dengan nama asli, dengan informasi-informasi asli. Bahkan kita pun kalau mau bermedia sosial, Mmm. sebetulnya kalau mau aman, nggak perlu kita buat dengan nama asli karena Mmm. kita nggak berkewajiban untuk itu. Kita juga bisa buat yang kayak alter-alternya atau sok puppet-nya dari diri kita gitu, Betul. supaya lebih aman di dunia maya. Walaupun mungkin ada yang mengharuskan kita menggunakan data-data yang asli ya, informasi-informasi tentang kita yang asli untuk mungkin melamar pekerjaan dan lain-lain, tapi memang itu diperlukan untuk memisahkan antara, data-data publik itu dengan informasi-informasi yang Pribadi. mungkin pribadi yang Mhm. harus bener kita jaga gitu. Dan jujur kalau udah bicara tentang social engineering ya, itu dari segi teknis tuh nggak ada solusi sih, karena Benar. yang dibangun itu harus awareness dari diri kita Sendiri, masing-masing. Betul betul. betul. Karena menyerangnya udah bukan soal device lagi atau soal data lagi, yang diserang adalah human-nya. Iya, psikologisnya sampai dia pun takut pulang ya? Mhm. Iya Bener loh, banget. sampai Bener takut bener bener. pulang. Kasihan banget sih Kasihan banget. memang. Berarti, menurutku ya setelah mendengar cerita ini memang si pelakunya tuh jago banget nipunya ya. Karena mungkin selain dari situ udah berapa korban Wah gitu. Betul. iya Iya, sih karena dia mungkin punya ya. strategi khusus kan, Iya, kayak karena Heeh. di ngasih tahu Facebook dulu ada latar foto belakangnya. keluarga Benar, gitu-gitu. gitu. Iya sih, Iya dan sih, sebenarnya berbahaya. harus banget ya Kakak ini tuh untuk kalau semisal punya dokumentasi tentang, kejadian-kejadian itu, Mhm. mungkin bisa banget ya untuk dilaporkan ya. Mhm. Bener bener. Harusnya gitu ya, cuman sepertinya
dari keluarganya sendiri aja tidak memberikan ruang aman, apalagi bagaimana Iya. dia mau ngelapor gitu ya. Iya, Oke, Kak Nova, kasus kedua ini kan korban mengalami victim blaming dari keluarganya sendiri betul. gitu kan. Nah, itu kan, bikin luka 2 kali lipat. Yang pertama dia udah nggak percaya lagi dan trauma karena si pelaku ini, lalu ingin mencari ruang aman, bercerita ke keluarga malah ditolak dan dituduh gitu ya. Gimana tuh Kak Nova? Itu sebenarnya cukup berat juga sih. Artinya yang tadi di sebelum yang cerita pertama juga aku bilang bahwa, dukungan dari orang-orang terdekat itu penting ya, Mmm. gitu, teman, keluarga gitu tuh penting banget gitu. Tapi di situasi yang kedua ini malah justru lebih berat gitu, karena di samping dia sudah dikecewakan dan, terluka gara-gara pelaku itu, Iya. terus yang kedua juga keluarganya tidak mendukung dia gitu, tidak men-support dia gitu. Pasti dia akan lebih terpukul dengan itu gitu. Jadi, menurutku keluarga itu orang-orang dekat itu tuh seharusnya juga mengetahui situasinya sih gitu. Paling enggak di cross check dulu, ditanyakan dulu kira-kira situasi apa yang dia hadapi, kenapa bisa sampai seperti ini gitu. Bukan malah menyalahkan dia, "Oh toh itu salah kamu juga," gitu. Nggak boleh kayak gitu. Harus ditanyakan dulu, harus di cross check dulu, pelan-pelan kayak, "Kenapa kok bisa kenal sama dia?" Gitu, "Kenapa kok bisa terjadi situasi seperti ini?" Gitu, "Apa yang sebenarnya terjadi gitu." Sepatutnya itu yang kita, lakukan sebagai orang-orang dekatnya. Karena ya mau nggak mau juga kita nih sebagai support system-nya dia, support system-nya, si korban ini Mmm. gitu. Justru kalau misalnya kita malah nyalahin dia, ya itu tadi akan makin, terluka batinnya gitu. Dia justru makin akan menyalahkan dirinya sendiri kayak, "Oh iya gitu, harusnya dari awal aku nggak usah kenal dia bla 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 segala macem," kayak gitu. Itu sih, gitu. Jadi, buat teman-teman di luar sana kalau misalnya mendengar atau misalnya ada orang sekitarnya yang mengalami hal tersebut, tolong banget untuk didengerin dan paling tidak di cross check gitu, apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jangan malah ya itu, menyalahkan korbannya, gitu. Oke, aku menarik kesimpulan kalau dari Kak Nova gitu ya, menanggapi dari pengalaman cara menanggapi orang-orang yang dengan psikologis yang merasa tidak aman gitu, Mhm, penting untuk menciptakan ruang aman dari orang-orang betul terdekat. sekali. Kalaupun takut, tapi itu harus dibicarakan, Mhm, karena trauma itu akan terjadi terus-menerus dan akan mengganggu aktivitas si korban dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang bener sekitar. banget sih. Nah, kalau dari Kak Citra, teman-teman di luar sana penting untuk tahu sebenarnya tips sederhana yang harus dilakukan agar teman-teman bisa membuat ruang aman untuk dirinya sendiri tadi. Seperti Oke. misalnya Kak Citra bilang tadi, jangan terlalu nge-post informasi pribadi, ada Pribadi. lagi nggak selain itu? Tadi ada satu poin yang paling penting sebetulnya, tapi lupa aku sampaikan, yaitu tentang kalau, eee eee, kasusnya adalah pemerasan ya. Mmm. Menurut aku itu bukan harusnya dibayarkan atau langsung ditransfer, Mhm. tapi yang penting itu justru malah harus dibatasi dulu tuh Mmm, komunikasi dengan si pelakunya. Dan jangan dibayarkan deh walaupun itu nominalnya mau besar mau atau kecil. kecil. Iya, itu jangan dibayarkan karena, banyak ya kasusnya yang ternyata mereka itu cuma gertak aja, Mmm, Mmm. rekayasa sosial aja yang di mana mereka tuh sebenarnya nggak punya data apa-apa, nggak punya, oh, ancaman yang mereka bilang itu sebenarnya mereka nggak punya, tapi mmm, ya mereka ingin memanfaatkan psikologis dari si korban itu korban ya ini. dengan social engineering supaya korban ini benar-benar ketakutan gitu. Mhm, Jadi menurut aku itu kalau bisa nih bener-bener nggak kepepet banget yang sampai merasa terancam banget, itu jangan jangan langsung dibayarkan karena ya selain merugikan dari sisi finansial ya, Mmm. dan itu nantinya kalau mau kembalikan atau mau maksudnya setelah dilaporkan begitu kita mau uang itu kembali itu bakal susah banget gitu Betul. loh. Aku harap sih nggak langsung ya, nggak langsung untuk ditransferkan kayak gitu dan, yang paling penting ya memang, karena di dunia maya, di dunia kita berdigitalisasi ini nggak ada ruang yang benar-benar 100% aman aman itu gitu, nggak ada, bener. nggak ada. Kalau kita mau aman ya nggak usah berinternet, tapi nggak bisa kan ya, Iya Iya, itu itu nggak betul, mungkin udah bisa. jadi kebutuhan nggak sih zaman sekarang Betul. tuh? betul. Makanya, ya kita yang perlu meningkatkan atau menumbuhkan awareness dari diri kita masing-masing karena mau apa ya, mau secanggih apapun serangannya, kalau kitanya itu memang kuat secara awareness dan kita tahu nih, semisal tanda-tandanya, oh ternyata ini mau ada, aktivitas login yang kita tidak
lakukan begitu, itu bisa kita langsung cegah. Mhm. Nah, dari sisi awareness itu kita akan punya mitigasi langsung ya di situ, yang mana itu juga bisa membantu untuk pencegahan dari serangan-serangan siber. Dan, satu lagi ya, mungkin yang karena kita nih sama-sama Gen Z ya, dan mungkin nantinya teman-teman kita itu juga akan banyak juga teman-teman yang Gen Z, yang di mana mereka itu biasanya sering banget oversharing tanpa sadar. Oh Iya iya, betul, benar. di second account misalnya. Iya. Iya Iya, iya, kan kita benar nggak benar. tahu Iya, kan. itu benar banget, dan kalau menurut aku apapun yang, mau di-post itu perlu dipikirkan ulang, apakah ini benar-benar harus di-post. Dan Mhm. kalaupun memang itu harus di-post, periksa dulu tuh di belakangnya apakah ada sesuatu yang memberikan informasi tentang alamat atau mungkin, data-data yang penting gitu ya tentang kita, atau nanti, dicek dulu nih apakah metadatanya itu masih nyangkut atau enggak gitu. Dan kemudian ya, kalau dari postingan itu bisa dilihat juga pola. Pola seperti yang tadi Kakak yang di cerita pertama itu dia live TikTok dengan, pola jam shift-nya ya, itu Mhm. yang biasanya bisa disimpulkan oleh si pelaku. Maka dari itu kita juga nggak boleh secara real time, benar-benar real time untuk kita posting sesuatu di saat itu juga. Maka dari itu perlu sih untuk ditunda dulu mungkin ya, atau memang kalau nggak perlu untuk di-post ya nggak usah di-post, gitu sih kalau Oke. menurut aku. Oke. Jadi, teman-teman, 2 cerita ini tadi penjelasannya udah jelas ya, kita juga udah kulik, dunia digital tuh memang punya 2 sisi, memberi peluang dan memberi celah gitu ya. Jadi, kalau kita nggak waspada, celah itu bisa dipakai orang lain untuk menghancurkan hidup Kita. kita, kayak Betul. gitu. Jadi setelah dengar 2 cerita ini tadi, rasanya tuh banyak hal yang bikin kita sadar betapa rentannya dunia digital. Tadi kayak Kak Citra, Kak Nova bilang dunia digital tuh nggak seaman itu gitu. Jadi yang paling penting gimana sih sebenarnya kita tetap bisa kuat, kita tetap bisa nge-share apa yang harus kita share, mungkin informasi-informasi yang mungkin kayak Kak Nova penulis gitu, jadi dia harus nge-post gitu ya. Mhm. Tapi memang, ada banyak hal juga yang nggak perlu di-post gitu ya. Terus, terima kasih Kak Citra dan Kak Nova. Oh ya, harapannya mungkin, si Investigator tuh bisa menjadi ruang aman ya, Kak? Atau gimana nih? Oh iya, bener banget sih. Jadi, kita juga berharap kalau misalnya teman-teman di luar sana, mengalami hal seperti ini, datang ke kita aja nggak apa-apa. Paling tidak kita bisa menjadi tempat pertama untuk landing masalahnya teman-teman kayak gitu, meskipun kita tidak bisa melakukan banyak hal, tapi, setidaknya kita bisa mengarahkan teman-teman untuk, menghadapi situasi itu tuh seperti apa harusnya, kayak gitu. Kalau dari Kak Citra Oke. gimana? Iya sih, menurut aku mungkin memang kita nggak bisa melakukan, apa ya, sesuatu yang benar-benar se apa ya, se-highlight itu atau mungkin setebal itu supaya teman-teman tuh bisa merasakan dampaknya yang besar banget. Tapi Mhm, setidaknya kita, akan menjadi teman. betul. Menjadi teman untuk Perempuan, bener semua banget. perempuan di luar sana yang mungkin membutuhkan support dan mungkin juga arahan, ini kalau kita dapat serangan seperti ini kita harus gimana Nah, sih? betul. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami atau bahkan sedang mengalami, jangan sungkan untuk bisa menghubungi, kita, Iya, kakak-kakak di Sivestigator. Setidaknya, Sivestigator ini menjadi ruang aman dan menjadi tempat yang bisa hadir untuk teman-teman, bisa merasa disupport, seperti iya, dan itu. memang karena kita program ini kan sesuai sama judulnya ya, Kak, Ya, bahwa kita tuh punya, programnya adalah Demi Perempuan Berdaya Siber. Jadi harapannya memang keamanan digital itu sebenarnya tanggung jawab kita kita bersama semua. sebagai seseorang yang menggunakan internet. Maka dari itu kita juga, berharap supaya semua orang akan punya daya sibernya sendiri. oke. Setidaknya untuk aman di dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak Kak Citra, Kak Nova sudah sharing dan mau mengulik lebih dalam dan ngasih pesan-pesan ke teman-teman juga bagaimana tindakan yang harus dilakukan seperti itu. Nah, dunia maya itu sangat-sangat luas. Jadi kita nggak bisa ngontrol siapa yang melihat dari postingan-postingan kita yang kita post di sosial media gitu.
Tapi, diri kita bisa mengontrol diri kita terlebih dahulu, Betul. seperti itu. Nah, ingat di balik layar sana ada bermacam ragam orang dengan kepribadian yang tentu kita nggak tahu. Jadi kita menjadi ruang aman dulu untuk diri kita. Kalau semisalnya, belum bisa menjadi ruang aman, cari tempat yang bisa membuat ngerasa nyaman dan bisa support teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sampai jumpa, di episode selanjutnya. Saya Olivia Dara Iban, sampai jumpa.